Beginilah suasana kepanikan warga saat terjadi kebakaran di tengah pemukiman padat penduduk di Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Polewali Mandar, Minggu siang. Kobaran api dengan cepat melahap rumah warga yang sebagian besar terbuat dari kayu. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat merambat ke rumah warga lain yang berada di sekitarnya. Sebanyak 4 rumah dan 1 kios milik warga ludes dilahap api. 6 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Untuk kebakaran yang terjadi di Jalan Dengin itu, Kelurahan Madate, total rumah yang terbakar itu ada 4 dan 1 kios milik warga. Untuk penyebab kebakaran sendiri gimana? Untuk penyebab kebakaran kami belum bisa memastikan, tapi menurut keterangan warga bahwa diduga kebakaran terjadi karena adanya korsleting listrik. Diduga kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Untuk memastikan penyebab terjadinya kebakaran, tim identifikasi dari Mapolres Polewali Mandar langsung melakukan olah TKP. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan 50 kios lapak bekas gusuran eks Pasar Pramuka Pojok, Salemba Senen, Jakarta Pusat. Akibat kebakaran, seorang warga yang menderita stroke tewas terjebak di dalam musola. Korban tak mampu menyelamatkan diri saat api berkobar. Setelah berhasil melakukan pemadaman dan pendinginan, petugas damkar bersama kepolisian langsung menyisir lokasi kebakaran di lapak bekas Pasar Pramuka tersebut. Petugas mendapati jasad pria bernama Aubry, 53 tahun, di antara puing-puing bangunan musola yang ikut terbakar. Saya ditelepon adik saya. Oh, di telepon adik? Iya. Di telepon adik abang yang tinggal di sini? Di dalam. Di dalam. Di mana tinggalnya Bang Beno? Di musola. Dia telepon cuma batuk-batuk. Batuk-batuk? Terus saya WA. Oh, terus? Dia tanya kenapa. Terus? Kalimat dia, "Ben, tolong kebakaran." Ya, memang korban sakit stroke ditempatkan oleh kakaknya Beno. Ya selama itu ya hanya ditengok-tengok aja. Korban sudah lama sakit stroke. Ini dia terbakar tidak bisa jalan atau gimana? Ya mungkin tidak bisa jalan karena stroke ya, itu aja. Udah berapa lama dia tinggal di sini, Bang? Setahun, udah ada disimpan di situ setahun. Dari tahun 2023 ya. Saat ditemukan tadi kondisinya seperti apa, Bang? Ya sudah meninggal, ya dalam keadaan terbakar. Usai diidentifikasi, jasad korban kemudian dievakuasi petugas ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sementara sebanyak 10 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Hingga kini api sudah berhasil dipadamkan, namun petugas masih mengurai material di lokasi kebakaran sekaligus menyisir titik api tersisa. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. CCTV merekam detik-detik bus penumpang tergelincir di Jalan Pantura Kelatakan, tempatnya di timur wisata Pasir Putih Situbondo. Awalnya bus melaju dengan kecepatan sedang di jalan yang basah karena hujan deras. Tiba-tiba saat melintas di jalanan yang sedikit berbelok, bus tergelincir hingga sang sopir tidak bisa menguasai kemudinya. Bus langsung menabrak pagar pembatas dan warung bambu yang berada di pinggir jalan. Bus juga nyaris tercebur ke laut, beruntung masih bisa selamat. Tidak ada korban dari peristiwa ini. Bus juga melanjutkan perjalanannya menuju Malang dari Denpasar, Bali. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Jadi tidak bisa divideokan. Posisi di jalan apa nih? Tolong menolong. Evakuasi jasad seorang perempuan yang terjepit di bawah ban truk tangki BBM berlangsung dramatis lantaran truk tidak bisa bergerak usai sopir truk kabur dan membawa kunci kendaraan. Ramainya masyarakat yang ingin menyaksikan evakuasi membuat lalu lintas sempat mengalami kemacetan hingga 1 km di lokasi kejadian.
Jasad korban berinisial DPS yang terjepit di bawah ban truk tangki berhasil dievakuasi setelah 2 jam dengan dibantu anggota Samapta, TNI, dan masyarakat. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandar Lampung, sementara sang sopir truk saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Kecelakaan maut yang menewaskan perempuan berinisial DPS terjadi ketika korban yang mengendari sepeda motor berboncengan dengan korban selamat, yakni N, melaju dari arah Teluk Betung menuju Lempasing terjatuh saat hendak mendahului truk tangki BBM. Korban terlindas ban truk mengakibatkan korban tewas di TKP. Kunci mobil nggak ada, orangnya juga tadinya menyelamatkan diri, sehingga mobil tidak bisa bergerak. Sebenarnya korban terjepit di selapan, sehingga terjadi kemacetan ya. Banyak masyarakat yang nonton juga. Namun demikian kami di sini dibantu oleh dari Samapta, Pak Wakasat langsung ada di sini. Kasus kecelakaan maut ini masih ditangani unit Lakalantas Satlantas Polresta Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Sejumlah karangan bunga ucapan duka cita berjejer di lokasi pembunuhan ayah dan nenek di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Tak ada aktivitas warga di sekitar lokasi, sementara TKP pembunuhan masih dipasangi garis polisi. Rumah ini ditempati oleh pelaku, yakni remaja 14 tahun berinisial MAS bersama kedua orang tua dan neneknya. MAS membunuh ayah dan neneknya, sementara ibu pelaku berhasil selamat dari upaya pembunuhan. Tim Inafis Polres Metro Jakarta Selatan tiba di lokasi pada Minggu sore. Setibanya di lokasi, petugas langsung masuk ke dalam rumah dan keluar dengan sebungkus plastik hitam besar. Menurut informasi, petugas mengevakuasi hewan peliharaan korban. Sementara itu, polisi hingga kini masih mendalami motif pelaku yang masih berusia 14 tahun hingga tega menghabisi nyawa ayah dan neneknya serta menikam ibunya. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kasus remaja berusia 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu siang. Olah TKP yang digelar merupakan lanjutan dengan menerjunkan tim Inafis. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Sebanyak 5 saksi juga sudah diperiksa, termasuk petugas keamanan kompleks perumahan. Polisi pun telah memeriksa urin pelaku dan hasilnya negatif narkoba. Menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Idnal, saat ini kondisi pelaku sudah berangsur membaik
dan telah bisa diajak komunikasi dan menjawab pertanyaan dari penyidik. Sementara itu, kondisi ibu pelaku masih dalam proses pemulihan, namun belum bisa dimintai keterangan. Selain didampingi keluarga, nantinya untuk menggali motif pelaku, polisi akan melibatkan pendampingan psikologis anak, beberapa orang ahli, dan apsifor. Pemeriksaan ini bertahap. Kita akan menggunakan juga psikolog anak, ya, dari apsifor, kemudian juga sampai tahap mungkin ada pendalaman psikiater juga, ya, untuk mencari motif apa sampai yang bersangkutan melakukan. Padahal di keluarganya dia sangat disayang, dan tadi yang bersangkutan juga sangat sedih, menunjukkan rasa penyesalan yang sangat mendalam. Belum, karena ibu sendiri masih dalam proses pemulihan. Untuk saat ini kondisinya masih belum bisa diwawancara dan belum bisa diambil keterangan juga. Sebelumnya, warga perumahan Taman Bona Indah, Cilandak, Jakarta Selatan dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan yang diduga dilakukan oleh remaja di bawah umur terhadap ayah dan neneknya. Dua korban ditemukan dengan kondisi bersimbah darah di ruang tamu rumah. Sementara ibu pelaku mengalami luka akibat senjata tajam dan dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Usai proses autopsi, jasad ayah pelaku langsung dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman keluarga Bogor, sedangkan RM, nenek pelaku, dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Warga Desa Paju, Ponorogo, Jawa Timur digegerkan dengan kasus anak bunuh ayah. Bonamin, 67 tahun, ditemukan tewas di rumahnya diduga akibat tindakan kekerasan yang dilakukan anaknya. Kejadian ini membuat geger warga sekitar, mengingat selama ini korban hanya tinggal bersama anaknya. Penemuan jasad korban berawal ketika warga curiga lantaran korban yang biasa bertugas mengumandangkan azan di musola tak kunjung terlihat. Karena curiga, warga pun mencari korban dan menemukannya tewas di rumah. Lo lewat jendela, terus masuk, melihat, langsung pergi ke tempatnya Pak RT. Posisi saat itu seperti apa, Pak? Tidur, dia tidur. Saya lihat dia tidur, telinga mengeluarkan darah. Sebelum kejadian tragis itu terjadi, warga mendengar korban dan pelaku sempat terlibat cekcok hingga listrik di rumah korban padam. Sementara diketahui pelaku 5 tahun terakhir mengidap kelainan jiwa dan menjalani rawat jalan dengan pengawasan tim kesehatan Puskesmas Ponorogo Selatan. Mas Ridho itu masuk pasien OGDC dan rutinitas meminum obat OGDC. Itu terjadi menurut info dari tenaga kejiwaan saya itu mulai tahun 2016 sudah minum seperti itu. Gitu. Dia berarti obat jalan gitu ya, Pak? Iya, betul. Ya, obat jalan. Polisi dan warga mengamankan pelaku membawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan kejiwaan. Untuk memastikan penyebab kematian, korban dibawa ke RSUD Harjono, Ponorogo untuk divisum. Dugaan awal kita otopsi luar tadi sekilas kita memang ada luka di bagian kepala. Karena benturan benda keras ini atau gimana? Kalau benturan memang benturan, namun untuk benda kerasnya ini kita ini seperti benda tumpul, namun untuk itu kita menunggu keterangan lebih lanjut dari hasil otopsi nanti. Belum diketahui pasti motif pelaku menganiaya orang tuanya hingga tewas. Namun dugaan sementara karena berselisih menu makanan. Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Rano meyakini Pilkada Jakarta hanya akan berlangsung 1 putaran saat setelah melihat perolehan suara yang didapat paslon nomor urut 3 di atas 50%.
Untuk memastikan kemenangan tersebut, pihaknya menyebarkan tim memantau langsung hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024, salah satunya di Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Bendahara Tim Pemenangan Pramono Rano, Charles Honoris menyebutkan, pihaknya tak masalah adanya klaim oleh pasangan lain yang mendengungkan Pilgub Jakarta 2 putaran. Charles juga meyakini bahwa pilkada selesai 1 putaran berdasarkan tabulasi data C1 yang dikumpulkan internal maupun dari aplikasi sistem rekapitulasi elektronik atau Sirekap. Kalau kami, kenapa kami yakin bahwa pilkada sudah selesai, bahwa pilkada dilakukan hanya 1 putaran karena kami melakukan tabulasi melalui data C1, baik yang fisik yang kami miliki maupun yang sudah di-upload oleh KPU di situs Sirekap. Nah, dasarnya apa mereka mengklaim bahwa ini akan berlangsung 2 putaran? Karena sampai saat ini saya belum mendengar atau melihat mereka mengklaim bahwa klaim 2 putaran itu berdasarkan C1 maupun C1 resmi yang di-upload oleh KPU. Diketahui pada hasil hitung cepat Pilkada Jakarta 2024, Pramono Rano telah mendeklarasikan kemenangan 1 putaran dalam Pilkada Jakarta dengan perolehan suara sebanyak 50,07%. Selain itu, tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono memberikan narasi bahwa Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran di berbagai kesempatan. Dari Jakarta, Rian Rahman, Tri Julianti, iNews melaporkan. Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono mendapat temuan kecurangan saat pencoblosan di Pilkada Jakarta pada tanggal 27 November 2024 lalu. Belasan surat suara yang tercoblos untuk pasangan Pramono Anung Rano Karno ditemukan di TPS 28 Pinang Ranti, Jakarta Timur oleh oknum petugas KPPS. Tim advokasi Ridho meminta agar pihak yang terlibat dapat diproses secara hukum yang telah ditetapkan sesuai aturan pemilu, serta mendesak Bawaslu untuk menggelar pemungutan suara ulang. Meminta Gakumdu dan penyidik untuk segera menjadikan ketua KPPS tersebut dan petugas ketertiban untuk jadikan tersangka. Kenapa? Karena secara sengaja udah melakukan apa yang dimaksud di dalam pasal 181 tersebut. Kemudian terhadap pelanggaran administrasi pemilu, kami meminta segera Bawaslu merekomendasikan PSU ulang. Tim hukum Ridho juga telah membuka posko pengaduan kecurangan Pilkada Jakarta 2024 selama 7 hari ke depan, dan hingga saat ini telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat. Dari Jakarta, Rian Rahman, Tri Julianti, iNews melaporkan. Bagi demokrasi sebelum seluruh bangsa ini crash bagaikan pesawat terbang yang dipimpin oleh seorang kapten yang hanya mengedepankan suatu janji-janji yang sifatnya populis. Inilah yang juga menjadi pegangan dari PDI Perjuangan di dalam pilkada serentak ini. Ketika kami mempersoalkan tentang fenomena partai coklat, fenomena bagaimana Jokowi terus digerakkan oleh ambisi-ambisi kekuasaan demi kepentingan keluarga dan pribadi, dan kemudian membuat suatu norma-norma baru sehingga kepolisian Republik Indonesia yang seharusnya mengabdi kepada merah putih, loyal kepada Presiden Prabowo Subianto, di dalam praktek banyak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis. Karena itulah kami mengajak seluruh aparatur kepolisian Republik Indonesia, mari kita jaga spirit Polri Merah Putih. Kita jaga seluruh keteladanan yang diberikan, seluruh kepercayaan rakyat, mandat rakyat di dalam menegakkan keadilan dan ketertiban hukum. Ini ada tampilan bagaimana Jenderal Sugeng yang menjadi panutan. Beliau bukan politisi, beliau polisi merah. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos.
Food Diary mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Abraham Silaban, saya hadir di sini. Apa yang ia percaya? Mencari keadilan sampai begini. Mengupas isu-isu terhangat. Suara rakyat, suara Tuhan. Ke atas itu tidak terima. Nah itu kan ada permasalahan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kalau dulu pada didukung oleh kekuasaan, tidak dipersoalkan, kenapa ketika The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Warga desa Seipiasa Hulu, Asahan, Sumatera Utara harus menerjang banjir untuk mencoblos di Pilkada 2024. Tak hanya warga, petugas pun harus menerjang banjir saat membawa logistik untuk Pilkada 2024. Logistik dibawa dengan perahu BPBD karena ketinggian air mencapai 30 hingga 50 cm. Meski pencoblosan berjalan di tengah banjir, namun warga tetap antusias menggunakan hak pilihnya. Banjir di Asahan, Sumatera Utara sudah terjadi sejak hari pencoblosan, yaitu pada 27 November 2024. Pencoblosan pun sempat ditunda dan baru terlaksana Minggu 1 Desember 2024. Dikarenakan kondisi air juga tinggi, sampai dengan dari tadi pagi sampai dengan hari ini, maka TPS yang seharusnya berada di sebelah kanan kita itu bergeser ke depan masjid. Ini mengantisipasi agar warga masyarakat bisa mau hadir ke TPS ini. Di Sumatera Utara sendiri, beberapa daerah masih terendam banjir sehingga pencoblosan baru dilakukan pada akhir pekan kemarin. 2 TPS yang menggelar pemungutan susulan yaitu TPS 02 dan 06 dengan jumlah pemilih mencapai 570 pemilih. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Tim Basarnas masih terus mencari 2 warga yang masih hilang. Pencarian diperluas hingga 1 km dari rumah korban. 2 warga yang hingga kini masih dalam pencarian adalah Budi Utama Simanjuntak dan Gerge Barus. Hingga kini total ada 4 orang yang ditemukan meninggal dunia akibat banjir bandang dan juga longsor. Banjir bandang dan tanah longsor di Desa Marterlu terjadi pada Sabtu 23 November 2024 lalu. Namun hampir sepekan kedua jenazah ini belum juga ditemukan. Banjir dan tanah longsor di Desa Martelu menghancurkan 4 rumah. Kami dari pemerintah Kecamatan Sibulangit beserta BPBD, beserta PU dan seluruh unsur dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang terlibat dalam usaha pencarian korban, yaitu korban sekarang. Longsor yang terjadi di Kecamatan Sibulangit terjadi di sejumlah titik. Saat ini petugas sudah melakukan penanganan oleh Dinas PUPR Kabupaten Deli Serdang. Sementara ratusan warga di Dusun 2 Desa Laja mengaku sudah mulai kehabisan stok makanan. Warga berharap agar bantuan segera datang dan jalan yang tertimbun longsor agar segera dilakukan pengangkatan material longsoran. Sedangkan lokasi longsor paling parah terjadi di Jalan Nasional Desa Sembahe, Kecamatan Sibulangit, yang saat ini dilaporkan terdapat 10 korban jiwa. Masyarakat berharap pihak pemerintah segera tanggap dan cepat mengatasi permasalahan ini agar aktivitas mereka dapat berjalan seperti biasanya. Mary Alfrida Borusitepu, anggota DPRD Deli Serdang, mengatakan pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Deli Serdang untuk mengatasi masalah ini.
itu desa mulai dari masuk desa Rumah Sumbul, itu ada simpang Pasar Baru, masuk ke dalam itu ada desa yang terisolasi, memang mereka tidak punya akses lagi selain akses yang tertimpa longsor itu, yaitu desa Permandin, dan ini sedang dalam penanganan. Kemudian desa Bulu Hawar dan Dusun 2 Laja, desa Salabulan. Ini yang terputus total, Kak? Ya, ini terputus total, khususnya Laja. Dan saat ini setelah kami berkoordinasi dengan Dinas PUPR, ini sedang dikerjakan. Akses jalan Medan menuju Tanah Karo saat ini sudah normal. Namun pengendara dihimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Warga Kecamatan Tempe, Kabupaten Lumajang dihebohkan dengan peristiwa seorang pemuda yang tercebur ke dalam sumur. Korban bernama Abdul Aziz diduga terpleset saat akan ke kamar mandi dan terjun ke dalam sumur dengan kedalaman kurang lebih 10 meter. Dengan peralatan lengkap, petugas berusaha mengangkat tubuh korban dari dasar sumur. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran kaki korban terjepit di dasar sumur. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Kendalanya sendiri, sumur itu semakin ke bawah semakin mengecil ya, jadi mengerucut. Jadi kesusahannya tadi karena diameter yang terlalu sempit. Kedalaman berapa? Kedalaman kurang lebih 10 meter. Kondisi korban saat dievakuasi? Alhamdulillah masih sadar dan saat ini untuk lebih lanjut lagi pemeriksaannya dibawa ke... Video amatir merekam saat puluhan rumah warga terendam banjir di Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. Para warga terpaksa keluar rumah untuk mencari tempat yang lebih aman. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi yang membuat air sungai meluap dan merendam lebih dari 25 rumah warga setinggi 2 meter. Tidak hanya itu, 2 rumah warga hanyut diterpa banjir bandang. Banjir juga merusak tempat pemakaman umum di Desa Birowo. Sejumlah makam rusak dan sebagian jenazah terbawa banjir. Kemarin tepatnya sore itu hujan deras sekitar jam 3. Dan titik banjirnya itu dimulai maghrib, ya, habis maghrib jam 6. Dan banjir bandang itu terjadi sekitar pukul 7 malam. Itu secara mendadak. Itu sampai berapa tingginya? Sampai berapa, Pak? Tingginya bervariasi. Jadi di sini yang kita ini ada 2 meter ini. Yang sebelasannya radius 200 itu 1 meter. Petugas BPBD Kabupaten Blitar masih mendata korban yang terdampak banjir. Mereka menyarankan kepada warga yang tinggal di area dekat sungai untuk mengungsi terlebih dahulu. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Sebuah mobil minibus tersangkut akar pepohonan usai terseret arus deras air sungai Bajeman di Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Madura. Diketahui pengemudi mobil ini nekat menyeberang jembatan meski sungai sedang banjir dan berarus deras pemirsa ya, dan beruntung pengemudi berhasil selamat. Banjir dengan ketinggian hingga 1,5 meter masih melanda wilayah Bangkalan Selatan yang mengakibatkan sejumlah desa di 4 kecamatan terendam usai diguyur hujan deras pada Sabtu sore. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ada satu mobil carry yang tergelincir di Desa Bajeman, Kecamatan Tragah. Di wilayah mana yang paling terdampak? Sementara ini yang sudah kami himpun, wilayah yang terdampak parah di Kecamatan Tragah sama Kecamatan Kuanyar. Tapi untuk sementara...
Satuan Reserse Kriminal Polres Oki, Sumatera Selatan mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang di sebuah penginapan dan karaoke di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Seorang pria ditangkap polisi karena menawarkan jasa PSK kepada pria hidung belang melalui aplikasi pesan singkat. Dari setiap transaksi, pelaku mendapatkan upah 30 hingga 200 juta rupiah. Praktik ini sudah ditekuninya sejak 5 bulan lalu. Kasus tindak pidana perdagangan orang ini terungkap setelah polisi mengintai korban yang dipekerjakan pelaku sebagai PSK. Melayani pria hidung belang dengan ketentuan dia mendapatkan keuntungan dari hasil apabila setelah dilakukan pembayaran atau dilakukan pemesanan terhadap perempuan yang disediakan oleh tersangka tersebut. Kini tersangka ditahan dan dijerat pasal tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Rohmawati menahan sakit dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Tak hanya wajah, tangan dan paha wanita 40 tahun ini juga luka bakar. Luka bakar dialami korban setelah disiram air keras oleh Rahwani, tetangga rumahnya. Sebelumnya pelaku mendatangi korban sedang mencuci piring di warung rumahnya di perumahan Top Opi, Palembang. Pelaku langsung menyiram air keras ke arah korban. Air keras juga mengenai suami korban. Tersangka dan korban pernah terlibat pertengkaran, namun korban tak menduga pelaku tersinggung masih menyimpan dendam. Apa maksudnya? Dia nih mudah tersinggung itu. Nah, aku ini kan di warung kan, ibu-ibu datang ke sini kan. Yo, tidak dong nyeri itu kan tidak kan. Nah, mungkin di situ tidak tahu kan. Kasus penyiraman air keras dilaporkan korban ke Mapolrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Aman PKD mana? Aman sama sini. Dua orang pria tak berkutik saat tertangkap warga di Jalan Dr. Sutomo, Jember. Mereka diamankan setelah warga curiga dengan sebuah mobil berhenti di depan salah satu rumah saat tengah malam. Warga sempat menginterogasi keduanya sebelum menggeledah barang bawaan mereka. Warga menemukan satu karung gula yang diduga akan dibagikan untuk warga agar mendukung paslon tertentu. Uang tersebut kemudian dibawa warga ke Bawaslu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oh itu. Ya akhirnya pulang, nggak taunya anak-anak kok kenal sama supirnya itu. Terus di dalam mobil ada apa? Kurang paham, yang taunya sudah ada gula deh. Ada gula ya. Gitu. Ada berapa orang? Terlapornya ada 2. Terlapornya ada 2. Itu barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang ada di sini tadi ada gula 1 karung. Terus ada beberapa bukti video-video dan juga foto. Hingga kini dua pria itu masih diminta keterangannya di Bawaslu terkait aktivitasnya di tengah malam yang kemudian ditangkap warga saat hari tenang pemilu. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiharto melaporkan. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami
nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP, saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono. Inilah. Rakyat bersuara. Orang keberan api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime Show. Apakah yang interupsi? Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono. Saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Abraham Silaban, saya hadir di sini. Apa yang ia percaya? Mencari keadilan sampai begini. Mengupas isu-isu terhangat. Suara rakyat, suara Tuhan. Ke atas itu tidak terima. Nah itu kan ada permasalahan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kalau dulu pada didukung oleh kekuasaan, tidak dipersoalkan, kenapa ketika The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Anggota Ditres Narkoba Polda Riau menggerebek YD dan MD, dua kurir sabu di sebuah hotel di Pekanbaru. Sebelumnya, pergerakan dua kurir narkoba jaringan internasional ini sudah dibuntuti polisi. Selanjutnya, kedua pelaku dibawa ke parkiran hotel mencari barang bukti yang disimpan di dalam mobil. Dari hasil penggeledahan, polisi mendapati 30 kg sabu yang dikemas dalam 30 bungkus plastik dan disimpan di bagasi mobil. Saat hendak dibawa ke Mapolda Riau, salah seorang pelaku berusaha kabur dan terpaksa dilumpuhkan petugas. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku barang haram ini dibawa dari Sungai Pakning, Kabupaten Bengkalis untuk diedarkan di Kota Pekanbaru. Terkait pengedar lainnya, Polda Riau sudah mengantongi nama kurir dan bandar narkoba dari Malaysia. 30 kg hari ini di Kota Pekanbaru disita di salah satu parkiran hotel. Nanti akan dijelaskan. Dua yang diduga terkait ini digerebek di salah satu kamar. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman mati atau pidana 20 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Kabak Ops Polres Solo Selatan AKP Dadang Iskandar telah selesai menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri KKEP buntut aksi nekatnya yang menembak Kasat Reskrim Polres Solo Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar. Sidang etik yang digelar di ruang sidang KKEP TNCC Mabes Polri menghasilkan keputusan pemberhentian tidak hormat AKP Dadang sebagai anggota polisi. Kadif Humas Mabes Polri Ijen Sandi Nugroho menyatakan perbuatan yang dilakukan Dadang yang menembak Rianto merupakan perbuatan tercela. Memutuskan sidang KKEP dengan sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Di sisi lain, selain sanksi administratif, Dadang juga dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati.
Sebelumnya Dadang ditetapkan sebagai tersangka setelah menembak AKP Rianto hingga tewas di Mapolres Solok Selatan Jumat lalu. Dugaan sementara Dadang menembak AKP Rianto karena ketidaksukaannya ke korban yang telah menangkap seseorang yang terlibat kasus tambang pasir dan batu ilegal di Solok Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Masuk. Dalam rilis Polrestabes Semarang bersama Ditreskrim dan Propam Polda Jawa Tengah menghadirkan 4 tersangka tawuran di Jalan Simongan, Semarang. Sementara Bribda R, pelaku penembakan, ditahan selama 20 hari dalam rangka proses penyelidikan. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto menyatakan ada bukti tawuran sebelum penembakan. Namun anggota polisi narkoba tersebut berlebihan menembak dengan senjata organik. Kapolrestabes Semarang menambahkan penembakan terjadi 2 kali. Kesimpulan sementara, ini kemungkinan akan berkembang ya. Tembakan pertama itu mengenai almarhum Gama, itu mengenai pinggang. Kemudian tembakan kedua mengenai Satria dan Adam. Aibda R dianggap melanggar pasal 338 dan 351 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan, sesuai yang dilaporkan keluarga korban lewat laporan polisi secara resmi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Ristadi melaporkan. Dua orang siswa SMK 4 Semarang menjadi korban penembakan oleh oknum polisi Polrestabes Semarang di daerah Kalipancur, Semarang, Jawa Tengah. Diketahui korban berinisial GRO meninggal dunia akibat luka tembak di bagian pinggul, sementara itu rekan korban berinisial S mengalami luka tembak di bagian tangan dan kini masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Karya di Semarang. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar membenarkan peristiwa tersebut, namun dirinya menjelaskan jika penembakan tersebut merupakan tindakan tegas anggotanya saat melerai tawuran antar geng. Itu kita melakukan pemeriksaan terhadap 12 tersangka. 12 anak-anak yang terlibat. 4 diantaranya kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Mereka dari 2 kelompok yang berbeda, geng Seroja dan geng Tanggul Pojok. Nah, korban ini kebetulan dari geng Tanggul Pojok yang saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Sementara itu hingga kini pihak keluarga masih enggan berkomentar karena masih dalam suasana duka. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews.
The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP, saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB+. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat bersuara. Orang kobaran api. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The Prime Show. Apakah yang interupsi? Saya Anissa Dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono. Saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Abraham Silaban, saya hadir di sini. Apa yang ia percaya? Mencari keadilan sampai begini. Mengupas isu-isu terhangat. Suara rakyat, suara Tuhan. Ke atas itu tidak terima. Nah, itu kan ada permasalahan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kalau dulu pada didukung oleh kekuasaan, tidak dipersoalkan, kenapa ketika The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. TS, 47 tahun, seorang pegawai salah satu bank BUMN diamankan petugas Kejaksaan Negeri Gianyar karena menggelapkan uang nasabah 3,2 miliar rupiah. Pelaku nekat melakukan aksinya karena terjerat pinjaman online. Aksi penggelapan ini sudah dilakukan sejak 2018 hingga 2022. Saat itu pelaku menjadi petugas administrasi kredit di salah satu bank BUMN. Modus pelaku dengan membuka rekening baru dan menyetorkan uang nasabah ke rekening tersebut. Perbuatan itu karena memang berdasarkan dari keterangan jaksa penyidik, kami peroleh bahwa dia melakukan itu karena secara terpaksa, di mana dia terjerat dengan pinjaman online atau pinjol. Karena dia pertama kali ditagih oleh pinjol, dia berusaha untuk mencari atau menutupi tagihan pinjol itu dengan mencari pinjol lain, mencari pinjol lain sehingga gali lubang tutup lubang sampai puluhan pinjol, 30 atau 60-an pinjol. Karena tidak mampuan dia membayar pinjol tersebut, dia mempunyai kemampuan di bidang perbankan yang dia gelutin, dengan terpaksa dia memanfaatkan itu untuk membayar. Tersangka masih menjalani pemeriksaan dari petugas Kejaksaan Negeri Gianyar. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat iNews melaporkan. Mobil kantor kok dijual ya kemana? Dia kok ini jual. Mana mobil? Ah, dia lah jadi rumah kawanku. Tunggu lo kami ini rumah ni kuning. Mobil lah belo. Ah, ni kuning. Ki kemana cara kita ambil mobilku? Dia dibuang di mobil bang. Kemana ki muke ya? Rumah kan dikunci. Adikku kunci itu tinggal ibu kunci kok. Aku nih kami jual rumah ni kalau langsung gua ngambil mobil lah. Dijual ke rumah nih? Oh. Ngapa? Apa? Ngapa lagi jual? Aku nak bayar utang. Busarnaga Polresta Pangkal Pinang menangkap Febri usai dilaporkan tetangganya sendiri. Pria 30 tahun ini diringkus lantaran diduga mencuri mobil tetangganya itu. Oh, unit ada di sini. Saat ditangkap, pelaku berkelit jika hanya memindahkan mobil korban karena rumah yang disewa korban mau dijual pelaku. Saat itu, Febri melancarkan aksinya saat korban sedang tidak ada di rumah kontrakannya.
Dengan menggunakan kunci ganda yang dimilikinya, Febri berhasil masuk ke dalam rumah dan menggondol mobil korban. Pelaku kemudian menggadaikan mobil korban sebesar 10 juta rupiah untuk bermain judi online. Diduga pelaku ini mengambil kunci serep rumah tersebut, lalu memasukkan rumah tersebut karena rumah tersebut dalam kondisi kosong, di mana yang korban sekarang masih di Jakarta. Setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap pelaku terkait masalah ataupun motif pelaku dalam melakukan aksi tersebut, pelaku menerangkan bahwa pelaku termasuk orang hobi judi online. Ini pelaku telah diamankan di Polresta Pangkal Pinang guna penyelidikan lebih lanjut. Di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Para pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ini diringkus jajaran Satreskrim Polres Kulon Progo saat akan melakukan transaksi jual beli bayi di wilayah Kedunggong, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Dengan menyamar sebagai pengadopsi, akhirnya polisi berhasil mengamankan 4 tersangka. Modus para pelaku dengan mencari bayi hasil hubungan gelap lalu pura-pura akan diadopsi. 2 pelaku bertindak seolah menjadi pasangan suami istri, lalu 1 orang berperan sebagai mertua. Setelah berhasil mengadopsi bayi, bayi kemudian dijual melalui media sosial seharga 20 hingga 40 juta rupiah. Bayinya berasal dari berbagai kota di Indonesia. Mirisnya dalam setahun terakhir, para pelaku berhasil menjual belasan bayi. Modusnya dia mencari sasaran orang ibu muda yang hamil yang tidak menginginkan bayinya dari hasil hubungan gelap, sehingga dia berpura-pura sepasang suami istri dan kemudian 1 tersangka berpura-pura menjadi mertua yang menginginkan seorang bayi. Nah, itu modus untuk pura-pura. Para pelaku TPPO akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun penjara. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.